Kau kenal Nyo sama Niska Madi? 3 bulan lalu, datang ke negeri Mandra untuk cari uang, tapi tertangkap oleh penguasa setempat. Nona Nadia Wijaya dibawa ke tambang. Jadi budak penggali batu. Nyawa manusia di Mandra tak berharga. Setiap hari gagal serahkan 150 kg batu mentah. Langsung ditembak mati mereka. Aku karena kelelahan kronis, tenaga menurun, gagal serahkan batu dengan lengkap. Arga Pratama. Geser ke sini. Dipanggil kau tak dengar. Batu mentah 150 kg saja. Tak bisa kau serahkan. Untuk apa kau ada... Bos, aku mohon, ampuni nyawaku. Besok pasti kuserahkan. Batu mentah 2 kali lipat. Kumohon, berlutut. Nona besar. Semua sudah siap. Laksanakan. Kulemaskan otot-ototmu dulu. Sebentar lagi siap jalani akhirat. Lihat baik-baik. Yang gagal serahkan batu mentah. Ini akibatnya. Tadi itu, melihat masa depan? Hati-hati. Nona besar, ampunilah. Aku tak berani lagi. Cari mati. Periksa. Siapa yang mengirimnya? Arga Pratama, benar? Karena kau selamatkan nyawaku, hari ini kau tak serahkan lengkap urusan batu mentah. Bisa kuampuni nyawamu? Tunggu sebentar. Bocah brengsek. Nona besar sudah susah-susah. Mengampuni nyawamu. Masih mau cari mati ya? Nona besar, saya ingin ikut Anda. Nadia Wijaya adalah nona dari keluarga Wijaya, salah satu dari 5 keluarga besar. Dia menguasai pasar giok Myanmar. Karena aku punya kemampuan meramal masa depan, aku harus gunakan ini untuk kabur dari tambang. Di Myanmar takdir akan kurubah. Kamu, orang Tiongkok yang kurus kering begini, berani-beraninya mau ikut nona besar. Kalau tidak pergi, kubunuh kau sekarang. Mau ikut aku? Apa keuntungan yang bisa kau berikan? Memang pantas anak orang besar. Ternyata begitu ya? Bukan. Aku tak cuma bisa meramal masa depan, tapi juga analisis segala benda. Kalau tak punya kemampuan, jangan buang waktu. Pulang gali tambang. Aku bisa bantu nona besar, menilai dan judi batu giok. Dan, pasti untung. Bocah lancang, jangan ngawur. Aku saja, ahli penilai profesional, 10 tahun pengalaman, tak berani jamin. Judi batu pasti untung. Kamu pikir diri siapa? Diam. Karena bilang bisa judi batu, tunjukkan buktinya. Apa Bima Santoso ini pilih satu meja batu, tapi tak satu pun ada gioknya. Pas sekali, ambil untung darimu dulu. Ini semua batu yang dipilih Bima Santoso untuk nona besar, betul kan? Betul. Ini semua di bawah nona besar ini, ahli penilaian utama. Pilih sendiri batu mentahnya. Setiapnya adalah yang terbaik dari tambang. Terbaik. Kau bawa sampah ini, bohongin nona besar bilang ini terbaik. Bocah, kau berani lagi omong kosong? Arga Pratama, kalau kau berani bohongiku, ayalmu. Bocah Arga Pratama ini benar-benar cari mati. Batch batu mentah ini semua Bima Santoso yang pilih dengan susah payah. Nona di tiup ada yang pakai. Mana mungkin sampah? Bocah, kau berani lempar batu pilihanku? Hari ini pasti kubunuh kau. Diam. Kau buka mata lebar-lebar lihat. Satu batch batu mentah, lebih dari 20 biji, satu pun giok tak keluar. Bima Santoso, kau kasih aku penjelasan. Bos, aku salah. Aku lalai sebentar. Kumohon, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku dan bos kawasan tambang Barat Mandra. Dimas Saputra, buka judi batu privat. Kalau jadi yang kubeli darimu, cuma tumpukan sampah, lebih baik aku langsung menyerah. Bos, ini salahku. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku jamin bantu bos menang judi batu. Kesempatan bagus. Bima Santoso, siapapun bisa bicara besar. Bantu nona besar menang judi batu. Aku juga bisa. Kau! Ide bagus. Kalau begitu, kalian bertanding ayo. Yang menang bakal ikut aku. Yang kalah mati. Ini satu-satunya kesempatanku kabur dari tambang. Harus kuambil. Nona, aku mau. Gimana Bima Santoso berani? Atau enggak? Sok bisa.
Ayo saingan, aku nggak percaya. Aku bakal kalah sama budak. Kayak kamu yang cuma gali. Baik, setuju. Kalian berdua, pilih satu batu mentah masing-masing. Yang harganya lebih tinggi menang. Silakan pilih. Bima Santoso kan ahli judi batu. Terkenal di Myanmar. Meski lagi kurang bagus, tetap di atas Chen Fan. Siapa suruh Chen Fan cari mati? Jadilah budak yang baik, nggak enak. Mau saingan judi batu sama Bima Santoso? Ini aja. Ini batu giok merah bukaan. Belum dibelah udah kelihatan, kebeningannya dalam. Batu ini kemungkinan besar, dibelah harganya bisa 22 miliar. Nona, aku udah pilih. Kecuali ada yang luar biasa. Giok ini kalau dibelah, bisa laku 22 miliar. Sebagai permintaan maafku. Batu pecah ini, cuma kulitnya ada sedikit giok, harganya cuma 1,1 juta. Bawa mesin pembelahnya. Kakak Bima Santoso, sudah mulai belah batu? Itu Arga Pratama. Kenapa masih berdiri kaku di sana? Pasti melihat Kak Bima Santoso, giok merah pilihannya, sampai terkejut bodoh. Siapa suruh dia mulut besar? Berani lawan Bima Santoso judi batu. Benar-benar mencari jalan mati. Arga Pratama cepat pilih batu mentah. Kalian orang Aruna, selalu lambat begitu ya. Judi batu, bukan siapa cepat yang menang. Aku tidak seperti orang tertentu, belajar judi batu bertahun-tahun, ilmunya masuk perut anjing. Cuma hasilkan bahan buangan. Bocah, tunggu batuku terbuka. Itu ajalmu. Bima Santoso, kamu sendiri yang mencari mati. Jangan salahkan aku. Hijau kaisar rezekiku. Aku sudah pilih. Arga Pratama, pilih batu mentah dari tumpukan bahan buangan. Apa kamu bodoh? Tampaknya Arga Pratama benar-benar ketakutan sampai gila. Bisa pilih dari tumpukan batu yang jelas-jelas sampah. Bukankah ini mencari jalan mati? Arga Pratama, Bima Santoso. Karena kalian berdua sudah memilih batu mentah, aku beri peringatan dulu, nanti siapa yang mau ingkar. Jangan salahkan aku. Peluru tak punya mata. Tenang, Nona besar. Giok merah es berkualitas tinggiku. Pasti menang atas bahan buangan Arga Pratama. Aku pasti tidak ingkar janji. Menang kalah judi batu. Bukan cuma soal omong kosong. Dasar kau. Biar kau sok pamer lagi. 3 menit lagi. Tunggu batu mentahku selesai dibelah. Nanti ku bunuh kau sendiri. Batu mentah Guru Bima sudah dibelah. Iya, giok merah es berkualitas tinggi. Bima, giok bagus begini, nggak mau lihat langsung? Baiklah. Hari ini ku bikin kau. Mati ngerti. Ini. Tak mungkin. Batu pilihanku yang teliti sekali ini. Kenapa cuma permukaan yang ada gioknya? Sedikit giok begini. Walaupun giok merah es berkualitas tinggi, cuma bernilai beberapa ratus ribu. Berarti Arga Pratama asal bisa keluarkan giok apapun. Langsung menang dong. Syaratnya bisa keluarkan giok. Lihat saja batu sampah pilihan Arga Pratama. Paling nggak bisa saingin giok beberapa ratus ribu Bima. Betul. Walaupun giokku cuma bernilai beberapa ratus ribu. Tetap lebih bagus dari sampah Arga Pratama. Arga Pratama ini dia. Batu bagus yang kau yakinin. Aku nggak salah kan? Arga Pratama cuma orang yang bisa gali tambang. Bahkan giok pun nggak bisa dikeluarkan. Kamu berdua, Arga Pratama kau kalah. Kata terakhir katakan sekarang. Nona besar jangan gegabah. Gosok di garis ini, gosok perlahan. Arga. Kau tak habis-habis ya? Arga, kalau lelaki sejati, terima saja kekalahan. Jangan lama-lama. Jangan, Nona besar. Batu mentahku itu, di dalamnya hijau kaisar terbaik. Kau tahu arti hijau kaisar? Aku belum beritahu, ahli belah batu tadi. Jangan omong kosong. Sekarang ku tembak dia. Bawa buang untuk anjing. Biarkan dia belah. Tak keluar kau ku belah. Nona besar, batu buangan ini, mana mungkin ada hijau kaisar? Dia cuma takut mati. Cari alasan bohongi kau. Buang waktu saja. Ikut Nadia Wijaya. Hidup di ujung pisau. Arga ini serius sekali. Jangan-jangan batunya benar ada hijau kaisar? Mana mungkin? Hijau kaisar, bahan paling langka dan terbaik kelasnya, satu bisa triliunan rupiah. Kalau Arga dapatkan, langsung naik ke puncak. Nona besar, keluar hijau kaisar. Nona besar, Arga Pratama berhasil membelah tambang kita. Batu giok hijau kaisar yang pertama.
Meski cuma separuh, tapi kualitasnya luar biasa. Setengahnya pun harganya miliaran rupiah. Arga Pratama. Dia benar-benar dapatkan giok hijau kaisar. Bagus, Arga. Tidak mungkin. Ini tak mungkin. Arga Pratama cuma budak tambang. Mana mungkin dapat giok hijau kaisar? Bima Santoso, terima konsekuensinya. Bicaralah pesan terakhirmu. Nona besar, kumohon. Aku sudah ikut Nona 5 tahun. Walau tanpa jasa, setidaknya sudah bekerja keras. Kumohon kasihanilah nyawaku. Kasihan? Selama ini, dengan perlindungan dariku, kau semena-mena. Kau kira aku tak tahu? Sudah nikmat 5 tahun. Waktunya mati. Nona besar. Benarkah tak ada ruang untuk berunding lagi? Waktunya jalan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Bahaya. Nona besar. Benarkah tak ada ruang untuk berunding lagi? Waktunya jalan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Hati-hati. Arga Pratama, karena kau, aku jadi begini. Mati kau. Arga Pratama, Nona besar, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Bawa ke bukit belakang, berikan ke anjing. Bos, ini Untukmu. Simpan untuk jaga-jaga. Nanti di acara judi batu pribadi, bantu aku menang melawan Dimas Saputra. Mulai sekarang ikut aku. terima kasih Nona besar. Jangan buru-buru berterima kasih. Kalau ketahuan aku, kau sama seperti Bima Santoso, bodoh tak berguna. Nasib dia akan jadi nasibmu juga. Bergaul dengan Nadia Wijaya, sungguh seperti bermain dengan api. Harus cepat kembangkan kekuatan sendiri. Tak bisa terus pasif begini. Nona Nadia, Persiapannya bagaimana? tenang saja. Kali ini ada aku, pasti bantu Nona menang. Dalam judi batu lawan Dimas Saputra. Nona Nadia? Ini siapa? Reza Halim. Aku sengaja cari dia, ahli judi batu. Nanti kalian berdua, Bantu aku judi batu. Kau jadi rekan aku di babak ini. Nanti saat judi batu, jangan jadi beban. judi batu privat antara aku dan Dimas Saputra ini, taruhannya 1, tambang bernilai 5 miliar yuan. Kalau taruhan hidup dan hartaku, kuserahkan hanya padamu, sudah pasti habis, tak bersisa. Nona, cara yang bagus. Karaku, akan kau lihat perlahan, kalau judi batu selanjutnya, karena kau kalah, aku rugi, kau mati. Akan ku coba sekuat tenaga. Nona Nadia Wijaya, lama tidak bertemu. Masih secantik dulu. Dimas Saputra, uangnya sudah siap? Tentu saja. Kalau kamu kalah, kalau tidak mau bayar, tambang senilai 5 miliar, harus jadi kekasihku. Kepiawaian Nona Nadia diranjang, sudah lama ingin ku coba. Dimas Saputra, kalau hari ini bukan arena judi privat, hanya karena ucapanmu itu, keluargamu sudah siap mengurus jenazahmu. Sama-sama. Jangan bertele-tele. Bukannya mau judi batu? Cepat mulai. Dia Dimas Saputra. Asal kamu bantu kalahkan dia, aku bayar gaji tahunan 112,5 miliar rupiah dan izinkan berbisnis di wilayahku. Wah, dermawan sekali. Kalau kalah, berarti kamu cuma gadungan. Pergi sendiri jadi makanan anjing di bukit belakang. Nona jangan khawatir. Selama aku di sini, pasti tidak kalah. Lambat sekali. Cepat mulai. Silakan. Dimas Saputra, suruh ahlimu, cepat naik panggung. Judi batu privat antara aku dan Dimas Saputra ini, Tunjukkan keahlian kalian. Apa? Kenapa kalian... Dua orang itu siapa? Hebat juga? Diam. Di dunia judi batu negeri Mandra, ada satu daftar peringkat. Yang masuk daftar, semuanya maha guru judi batu. Galang Saputra dan Faris Saputra berada di peringkat kelima dan peringkat ketiga. anda saja Dimas Saputra berani mempertaruhkan tambang senilai 1.125 miliar rupiah. Ternyata sudah menyiapkan Mahaguru. Sepertinya ahli yang dicari Nona besar tidak sehebat Mahaguru. Kamu... Kenapa? Nona Nadia Wijaya, kalau takut, lebih baik langsung mengaku kalah. Siapa kalah siapa menang, baru bisa diketahui setelah bandingkan. Nona Nadia Wijaya, gaya berpakaian anak ini, dia budak tambang di sini, kelihatannya masih orang Aruna. Kamu benar-benar sudah tidak punya orang lagi.
Orang Aruna sombong luar biasa, sama sekali tidak bisa judi batu. Di negeri Mandra kami, cuma pantas jadi budak tambang. Sepertinya selama ini, orang Aruna punya uang dan suka main-main, menimbulkan kesan pada mereka kalau orang Aruna sombong luar biasa. Hari ini, akan kuperlihatkan padamu kehebatan kami orang Aruna. Kami orang Aruna judi batu, tidak pernah seperti Bos Dimas, cuma bisa mulut saja. Anak sial! Sudah lama aku menahanmu. Orang Aruna, berani bicara begitu padaku? Cari mati? Bos Dimas, walau ini judi privat kami, tidak ada aturan boleh bunuh ahli judi batu lawan. Bocah, kau akan kubiar hidup beberapa menit lagi. Nanti kalau kau kalah judi batu, jadi pion buangan Nona Du, baru kuajari kau. Ternyata Chen Fan benar. Bos Wu main judi batu, cuma bisa ngomong. Sudah sampai sekarang, masih belum mulai? Seperti kata Nona Du, ada 4 ahli penilai di sini. Masing-masing pilih satu batu, yang total harganya lebih tinggi menang. Ada masalah? Chen Fan, jangan lupa yang kukatakan sebelumnya. Kalau menang, apapun bisa kukabulkan. Kalau kalah, kau tahu akibatnya. Bos, sudah dipilih. Satu giok es lembut bercorak biru, satu jenis es. Harganya masing-masing 300 dan 5 juta. Mahaguru ternama Myanmar hanya segini. Chen Fan, sudah cukup. 2 mahaguru ini tak seperti kau, cuma bisa omong besar. Apa omong besarku? Yang dia pilih itu, giok es lembut bercorak biru, harganya 3 juta. Yang satunya sedikit lebih baik, giok jenis es, harganya 5 juta. Ini, Apakah Chen Fan ini benar-benar bisa melihat harga batu mentah? Itu cuman cari perhatian saja. Bahkan aku, peringkat 5 judi batu, tak berani bilang dalam sekejap, bisa tahu harga batu mentah. orang Tiongkok ini nyatanya tidak beda dengan orang Tiongkok dulu. Cuma bisa omong besar. Nona Du, masih percaya budak tambang yang cuma bisa mengobrol janji untuk bantu judi batu? Apa kamu sengaja ingin kalah dariku? Untuk nikmati layananku di ranjang? Bapak Wu, jika mulutmu kotor lagi, jangan salahkan aku. Melanggar aturan arena. Cepat pilih batu mentahmu. Kulitnya bagus, jenis es, tapi dalamnya retakan besar. Jebakan fatal. Lihat apa? Cepat pilih batumu. Jangan jadi beban. Ini bagus. Jangan pilih yang ini. Ini limbah, tak ada nilainya. Bualan, batu ini disinari center, warnanya rata, bening dan halus seluruhnya. Jelas-jelas jenis es premium. Aku serius. Kulit luarnya memang jenis es, tapi dalamnya retakan besar. Tak bernilai sama sekali. Sudah. Batu ini pilihanku yang matang. Nilainya capai 200 miliar lebih. Tak paham, jangan asal bicara. Nona, sudah kupilih. Ini. Kau yakin pilih batu ini? Yakin. Nona, percayalah. Begitu batu ini dibelah, kita sudah menang setengah. Kalau tak mau, dimintai tanggung jawab Nona. Sebaiknya jangan pilih. Kamu, harga pertama. Mata-mata dari pihak lainnya. Dikirim sebagai penyusup ya. Sudah cukup. Arga, urusi dirimu sendiri. Pilih batu mentahmu sendiri. Ahli yang katanya hebat ini, ternyata memang tak bisa diandalkan. Harus mengandalkan diri sendiri. Di atas meja ini, ternyata ada satu batu jenis kaca bernilai 3 miliar. Dan ada satu lagi, hijau kaisar bernilai miliaran. Lagi pula batu untuk lomba, ini semua gratis. Kesempatan bagus untuk cari untung. Nona besar, sudah kupilih. Lama sekali. Cepat belah batunya. Aku ingin lihat, apakah batu yang dipilih 2 mahaguru bawahanku. Ini benar seperti katamu? Sialan. Batu Mahaguru Faris, giok jenis es, bernilai 500 juta. Mahaguru Galang, pilih giok es lembut bercorak biru, bernilai 300 juta. Persis seperti kata Arga. 2 batu mentah ini, giok di dalamnya ternyata sama persis. Bagaimana dia bisa? Ternyata, aku meremehkan Arga. 2 batu itu, kalau dijumlah, total 800 juta. Di dunia judi batu, nilainya kecil. Bagaimana aku menang? Bos Galang, batu mentah di permainan privat ini jelek. Kami berdua sudah pilih yang terbaik. Benar, Bos Dimas. Apalagi, barusan yang namanya Arga Pratama bilang, ahli judi batu mereka pilih batu mentah, sampah tak bernilai. Itu masih ada kesempatan.
Nona Nadia. Arga Pratama cuma beruntung. Tebakan batu Galang dan Faris, batu kedua Mahaguru itu. Aku tak percaya dia bisa tebak batu mentahku. Kalau tebakanku benar, jangan menangis. Arga Pratama, jangan banyak mulut sial. Nanti batu mentahku dibelah. Pasti ku buat mukamu malu. Nona Nadia, Guru Reza, batu mentah sudah dibelah. Giok jenis S. Apa? Arga Pratama, dengar, jenis S. Bukannya kau bilang batu mentahku sampah? Masih ada yang mau kau katakan? Nona Nadia. Benar atau tidak kataku? Anda lihat sendiri pasti tahu. Kenapa kok penuh retakan? Tak mungkin. Giok pilihanku. Mana mungkin sama seperti kata Arga. Retakan besar semua. Nona Nadia. Batu ini memang terbelah jadi giok jenis S. Tapi retakannya dalam, meski kualitas bagus. Tak bisa dibuat perhiasan. Sayang sekali. Tak bisa dijual. Berarti tak berharga? Bos Dimas, selamat. Judi batu ini, kita pasti menang. Nona Nadia. Jangan buang waktu, langsung menyerah saja. Batu Giokku belum dibuka. Pak Dimas, kenapa senang dulu? Semua sudah pasti. Kalian cuma punya satu kesempatan. Aku tak percaya. Batu Giokmu cuma satu. Bisa kalahkan dua batu kami. Bocah kampungan. Melawan takdir. Bukan hal mudah. Hari ini, ku biarkanmu putus asa. Judi batu bisa surga atau neraka. Soal melawan takdir, siapa tahu? Maka, batunya sudah dibelah. Keluar hijau. Kaca super. Nilainya minimal 12,5 miliar. Nona Nadia. Selamat. Selamat ya. Bagaimana mungkin? Benar kaca? Kualitas ini hanya kalah dari hijau kaisar. Arga, kau beri aku kejutan lagi. Pak Dimas, Giokku ini minimal 12,5 miliar. Lebih mahal dari batu kalian yang bernilai 18,5 miliar kan? Bocah kampungan. Jangan sok. Aku ingatkan Pak Dimas, kau kalah. Jangan lupa perjanjian dengan nona bosku. Kenapa? Pak Dimas mau ingkar? Ini tambang barat lautku, senilai 2,25 triliun. Tuan Arga Pratama, kan? Kemampuanmu memilih batu luar biasa. Mau bekerja sama denganku? Nadia Wijaya bayar berapa? Aku bayar 10 kali lipat. Bos Dimas Saputra tak mampu membayarku. Hati-hati jalan. Kakak kontak. Sepertinya kau bertekad melawanku. Tunggu saja. Nona besar. Nona besar, cukup aku yang mengecewakan. Kerja bagus. Nona besar. Walau aku membantu memenang judi batu, tak perlu kau berterima kasih seperti ini. Aku bukan orang seperti itu. Nona besar. Walau aku membantu memenang judi batu, tak perlu kau berterima kasih seperti ini. Aku bukan orang seperti itu. Cewek ini, kok tangannya cepat sekali. Hijau kaisarku. Kukira di bawah celanamu. Kok keras sekali? Ternyata ini penyebabnya. Nona besar. Sebenarnya, ini hadiahku untukmu. Bagus. Aku sangat suka. Kamu sungguh perhatian. Nona besar. Asal Nona besar suka. Baik. Kamu sudah membantuku menang judi batu. Karena kamu menginginkan batu ini hadiahmu. Terima kasih, Nona besar. Ingat, jangan berbuat curang di hadapanku. Setiap gerak-gerikmu selalu bisa kulihat. Cewek ini, emosinya benar-benar tak menentu. Naik mobil. Ikut aku pulang. Kakekku ulang tahun besok. Mari beli hadiah dulu. Sebagai anak buahku, besok ikut aku, tolong beli papan ulang tahun panjang umur. Mengerti? Ramai sekali. Tampaknya, aku datang tepat waktu. Raka. Kau mau apa? Apa? Kita sama-sama keluarga Wijaya. Apa aku tak boleh main-main denganku? Sepupuku. Sepupuku. Orang tuaku lama meninggal. Keluarga pamanku selalu ingin merebut harta peninggalan orang tuaku. Jadi kami berdua bermusuhan bagai air dan api. Jangan panggil aku sepupu dengan palsu. Aku jijik. Baik. Nadia. Kau cukup beruntung. Jagal bayaranku. Gagal membunuhmu. Hati-hati. Kau yang kirim jagal itu? Budak tambang tak berguna. Kau berhak bicara? Cari mati. Cewek brengsek. Berani kau pukul aku? Memukulmu? Mau ku bunuh sekarang? Kau! Aku peringatkan kau. Besok ulang tahun kakek. Kalau kau nekat, dia takkan maafkan kau. Kau punya 3 detik. Kalau tak pergi, jangan pergi lagi. Kau tunggu saja. Nadia, besok di pesta kakek. Kalau hadiahmu tak bisa membuatnya senang, maka takkan ada yang jagain kau lagi. Nona Nadia,
Untuk ulang tahun kakek, sebuah hadiah. Seberapa penting? Sangat penting. Keluarga Raka Wijaya sudah lama mengincar warisan yang ditinggalkan orang tua saya. Hanya karena halangan dari kakek, mereka belum berani membongkar muka. Tapi kalau kali ini, hadiah saya tidak bisa memuaskan semua orang, mereka pasti akan mencari alasan untuk menyerang dan merebut aset saya. Kalau Nadia Wijaya jatuh, bukankah saya juga bakal kena imbas? Nona Nadia, saya bisa bantu Anda. Anda? Kakek paling suka hal-hal aneh dan langka. Saya cucu kandungnya sendiri, saja masih bingung mau kasih apa. Anda seorang orang luar, lupakan saja. Belakangan ini, di lelang di negeri Mandra, muncul meteorit angkasa. Menurut perkiraan pakar, harganya bisa mencapai puluhan miliar. Nona Nadia, saya ada ide. Meteorit angkasa cukup langka, kan? Meteorit? Ya, betul, saya dapat kabar. Meteorit angkasa akan dilelang secara terbuka di lelang hari ini. Mari kita lihat. Bos, mata-mata yang kita tanam di sisi Nadia Wijaya kasih kabar. Nadia Wijaya dan Arga Pratama buru-buru pergi ikut lelang. Lelang. Sepertinya mau beli sesuatu. Lelang? Jangan-jangan Arga Pratama nemu barang bagus? Kalau begitu, apapun yang dia incar, akan kurebut. Arga Pratama, kamu yakin di lelang ini ada meteorit angkasa? Waktu kita untuk memilih hadiah untuk kakek sudah tidak banyak lagi. Jangan khawatir Nona Nadia, lelang hari ini pasti memuaskanmu. Ketemu lagi, Nona Nadia Wijaya. Kebetulan sekali, Baru saja kalah 500 juta dariku, masih datang ke lelang. Bos Dimas memang berduit ready. jangan terlalu cepat menang. 500 juta ini, pasti ku kembalikan. Dengan bunga, Kuumumkan, lelang ini dimulai. Semua barang untuk penawar tertinggi. Barang lelang pertama, piring porselen glasir biru, harga buka 300.000. Bagaimana? Barang asli ini bisa ditawar main-main, tapi harga tertinggi hanya sekitar 500.000. Lebih tinggi tak sepadan? 310.000? Nona Nadia Wijaya. Menang 500 juta? Masih pelit begini. Kamu bisa apa? Kutawar 1 juta. Bayar 1 juta untuk barang paling mahal 500.000. Dimas ini gila. Nona Nadia Wijaya. Masih ikut? Bos Dimas berduit. Aku kagum, aku mundur. 1 juta sekali. 1 juta 2 kali. Selamat pembeli nomor 2. Berhasil menang lelang. Ternyata Bos Wijaya juga tak berkemampuan. Kalau begitu, selama aku di sini, kalian tak akan dapat satu barang pun. Dia sengaja datang ke sini untuk merebut barang kita. Ikut berebut dengan kita. Biarkan dia puas-puas rebut. Hadiah ulang tahun kakek yang penting. Jangan sampai urusan utama terganggu. Tenang saja Nona besar. Aku tahu batasnya. Barang lelang berikutnya. Basera Wagwa. Harga permukaan. 6,75 miliar rupiah. Barang palsu. Lelang ini sangat menipu. Kenapa vas ini menurutku agak mirip tiruan? Bu Reza, bagaimana pendapat Anda? Bos Dimas. Berdasarkan pengalamanku menilai barang antik, vas ini palsu. Tak perlu ikut lelang. Aku tawar 11,25 miliar rupiah. Dasar orang bodoh. Barang palsu yang jelas telah terlihat. Dia malah menawar 11,25 miliar rupiah. Kamu gila? Tidak dengar mereka bilang, ini barang palsu? Nona besar. Bukankah Dimas Saputra bilang mau berebut dengan kita? Ayo kita beri dia pelajaran. Harga pertama yang cerdik saja. Rela menaikkan harga 11,25 miliar rupiah untuk barang ini. Barang berharga ini pasti bernilai tinggi. Aku tawar 22,5 miliar rupiah. Bos Dimas. Apapun yang kutawar kamu rebut. Berlebihan ya? Bocah. Lelang ya lelang. Yang menawar lebih tinggi yang dapat. Kalau tidak sanggup bayar, minggirlah. 33,7 miliar rupiah. 45 miliar rupiah. Aku tahu 22,5 miliar rupiah. Barang palsu 30 juta? Dia gila ya? Jangan-jangan vas ini menyimpan rahasia besar? Tapi kok kelihatan biasa? Bos Galang. Ini cuma tiruan. Palsu. Dengar saya jangan ikut tawar. Lepaskan. Kalau Arga Pratama tawar 30 juta buat ini, pastilah barang berharga. Saya tawar 50 juta. 50 juta? Apa saya salah lihat? Vas ini beneran berharga? Arga Pratama cukup. Sudahlah. Dengar Nona besar. Rupanya Nona Nadia Wijaya juga tak bisa percaya pada Arga Pratama. 50 juta saja tak rela. 50 juta dapat harta karun. Selamat dulu Bos Galang. Bocah, paham bedanya saja sudah bagus. Ayo, bawa vas mahalku beli. Seharga 50 juta ini. Biar saya nikmati. Ini vas 50 juta? Kelihatannya biasa saja. Ini vas 50 juta? Kelihatannya biasa saja. Kamu ngerti apa? Barang semakin tua, semakin sederhana polos. Harga pertama. Sulit sekali kau rela keluar modal besar. Sayangnya, barangnya jatuh ke tanganku. Tidak. Mana yang tidak? Bos Galang. Sudah 20 tahun saya menilai barang antik. Biar aku jamin dengan nyawaku. Ini barang tiruan. Nggak sampai 10.000. Kamu dikibulin harga. Apa? Nah kan, kalau vas ini barang bagus, masa aku nggak tahu? Ada yang beli barang palsu seharga 50 juta? Duitnya kebanyakan ya? Arga, berani-beraninya kau tipu aku. Oh, palsu ternyata. Salah lihat aku. Untung Bos Dimas yang ambil duluan. Makasih. Cari mati. Dimas. Ingat di sini, wilayah siapa? Diam. Kalau masih berani buat rusuh di tempat Nona Maya, siap-siap diusir.
Beruntunglah kau. Barang lelang berikutnya. Sebuah batu. Harga buka 225 juta. Batu? Dijual 225 juta? Gila! Batu ini biasa aja kok, nggak ada spesialnya. Cuma orang bodoh yang beli. Nona, ini meteoritnya. Harus kita dapat. Serahin ke kamu. Aku tawarkan 225 juta. Beneran ada yang bodoh? Beli batu rusak segitu mahal? Bos Dimas, aku nawar 225 juta. Kamu, Bos Dimas, sudah tertipu harga pertama. Sekali. Jangan tertipu lagi. Harga Pratama. Kau kira aku bodoh? Batu pecah. Cuma orang kampungan kayak kau yang beli. Tuan ini nawar 1 miliar untuk batu misterius. Ada yang mau tambah? 1 miliar pertama, 1 miliar kedua. Laku. Arga Pratama kau yakin ini meteor yang kau maksud? Dari segi mana? Cuma batu biasa. Mana berharga? Barang bagus malah nggak mau. 1 miliar buat batu pecah. Nona aja. Dibodohi Arga Pratama. masih lebih baik dari 5 miliar buat barang palsu? Bajingan kecil. Aku sudah sabar lama. Mau mati, ya? Bajingan kecil. Aku sudah sabar lama. Mau mati, ya? Dimas Saputra. Beraninya kau? Kuperingatkan kalian. Lelang ini dibentuk pemimpin bisnis. Mandra Nona Maya. Kalau kalian berani buat rusuh di tempatnya, pasti nggak dibiarin. Aku kenal Nona Maya 5 tahun. Nanti cuma perlu minta maaf padanya. Arga Pratama. Sekarang ku beri 2 pilihan. Ganti rugi 5 miliar padaku. Atau ku bunuh kau. Mau baku tembak? Lepaskan dia. Sepertinya kalian tak berniat menyerah dengan sukarela. Kalau begitu mati saja. Dimas Saputra. Berani berbuat onar di wilayahku? Berani sekali kau. Nona Maya Mahendra. Kalian berdua masih belum mau turunkan senjata? Nona Maya Mahendra, sebagai pemimpin dunia bisnis Mandra, tentu kata-kata Nona kami patuhi. Pemimpin bisnis Mandra? Sekuat itu? Diam. Nona Maya Mahendra Mandra berkuasa sangat besar. Bila Nona tersinggung, aku pun tak bisa lindungi kau. Lelang yang bagus begini dihancurkan oleh kalian. Katakan, bagaimana kalian jelaskan ini? Nona Maya Mahendra, si Arga Pratama ini berkali-kali mempermainkanku. Mengingat kita sudah kenal lebih dari 10 tahun, izinkan aku habisi dia dulu. Setelahnya, aku pasti datang minta maaf. Kurang ajar, kurang ajar. Aturan yang kutetapkan, apakah sudah masuk perut anjingmu? Tidak berani, tidak berani. Dengar semua. Di wilayahku, siapapun dilarang main kasar. Jangan salahkan aku kalau Maya Mahendra berbalik tak kenal. Ya, ya. Maaf Tuan Arga Pratama. Dalam hal ini, Anda adalah korban. Aku mewakili pihak Lelang, mohon maaf pada Anda. Nona Maya Mahendra terlalu baik. Sudah lama dengar Tuan Arga Pratama, bantu Nona Nadia Wijaya menang judi batu, untung 5 miliar. Kini bertemu langsung, ternyata wibawanya luar biasa. Tuan Arga Pratama, bisa suatu hari nanti bantu saya menilai beberapa harta? Nona Maya Mahendra. Arga Pratama cuman beruntung saja. Ngapain terlalu meninggikannya? Kalau dia benar-benar punya kemampuan, mana mungkin mau beli batu pecah seharga 22 miliar 500 juta rupiah? Ada benarnya juga. Barang yang Arga ikut lelang, bukan barang tak berharga, yaitu barang palsu. Sama sekali tidak punya keahlian menilai. Ini Nona Maya Mahendra. Ini cuma batu pecah yang ada di mana-mana. batu pecah, omong kosong. Ini jelas adalah sebuah meteorit angkasa. Maya Mahendra ini, kemampuan menilainya ternyata bagus sekali. Tuan Arga Pratama punya kemampuan seperti itu. Masih begitu rendah hati. Aku suka, Nona Maya Mahendra. Lebih baik bicara soal penting saja. jujur saja, meteorit ini aku minat. Aku tawarkan bukti dengan 250 miliar rupiah. Bolehkah Tuan Arga Pratama bersedia melepaskannya dengan berat hati? Anak ini ternyata dilihat oleh Nona Maya Mahendra. Nona Maya Mahendra. Dia adalah pemimpin dunia bisnis Giok Mandra. 2.250 miliar rupiah beli meteoritnya ini. Sungguh untung besar sekali. Betul. Berapa banyak orang ini menjilat Nona Maya Mahendra, tapi tidak ada jalannya. Anak ini hari ini, kira-kira langsung naik ke puncak. Nona Maya Mahendra. Maaf. Meteorit ini berkaitan dengan harta di mana saya sangat ingin saya. Saya sungguh sulit untuk merelakannya. Harap Anda mengerti. Nona besar untukmu. Nona Maya, sepertinya saya tidak beruntung dengan batu meteor ini. Namun, karena Tuan Arga Pratama memiliki mata yang sangat jeli, bisakah lain hari bantu saya menilai benda berharga? Tentu saja. Baiklah, setuju. Nona Maya, maaf. Saya dan Tuan Arga Pratama masih ada urusan penting. Kami pergi duluan. Wah, Nona besar keluarga budaya yang peralihan. Ternyata juga jatuh hati. Nona besar. Hadiah untuk kakek saya. Sudah siap? Tugas saya, Nona besar tenang saja. Ayo.
Berhenti. Anda tak boleh masuk. Apa maksudmu? Kenapa dia tak boleh masuk? Perintah Tuan Muda Raka Wijaya. Orang luar dilarang masuk ke keluarga Wijaya. Nona besar, harus besar mau bekerja sama. Bekerja sama? Kau buka mata dan lihat baik-baik. Arga Pratama adalah pacar saya? Maaf Nona besar. Ucapan tadi cuma agar Nona bisa masuk. Jangan berpikir yang lain. Saya paham. Bagus kalau paham. Baru sampai Raka Wijaya sudah menghalangi kami. Pesta ulang tahun hari ini sepertinya tak akan lancar. Kau siap-siap. Datang apapun kita hadapi, ada masalah, kita atasi. Lagi pula, saya percaya, tak ada yang bisa menyaingi hadiah yang kami siapkan untuk kakek. Benarkah? Dasar anak kecil. Kau tadi bilang tak ada yang bisa menyaingi hadiah yang kalian siapkan untuk kakek. Berani sekali mengobrol kata. Sudah lihat ini belum? Ini segel kerajaan dari kerajaan Laulan. Aku cari ke seluruh dunia. Baru dapat satu ini. Nilainya 30 juta yuan. Nadia Wijaya. Bandingin apa? Cuma segel 30 juta, bukan apa-apa. Dibanding hadiah kami, itu sampah. Sombong. Bicara muluk. Berani tunjukin, biarkan aku lihat. Lihat hadiahku, kamu tak pantas. Menurutku, kamu sama kayak dulu, cuma kasih kakek giok biasa. Hari ini para orang penting Mandra datang semua untuk ulang tahun kakek. Kalau sampai mereka rasa kamu tak serius, gimana kamu tanggung? Nanti lihat. Barang palsu. Si Raka Wijaya ini, jangan-jangan udah ditipu ya. Hei! Berani intip segelku? Aku cabut mata lo. Tuan Muda Raka, cuma barang palsu. Disayang kenapa? Kalau gue jadi lo, pasti nggak bakal bawa sampah kayak gini buat kakek. Bocah sialan. Berani bilang barang gue palsu? Cari mati? Ribut di rumah? Kekacauan apa ini? Kakek! Ayah! Anak muda berdiskusi. Rumah malah makin ramai. Jangan marah, kakek. Iya, Ayah. Hari ini kakek ultah. Banyak orang penting, Mandra. Ada di luar, nunggu ketemu kakek. Di hari bahagia ini, marah tidak baik. Raka, kemarilah minta maaf pada kakek. Mereka adalah orang tua Raka Wijaya. Pamanku yang tertua dan bibiku. Raka Wijaya berani begitu lancang, mengumbar kata akan merebut hartaku, tak lepas dari campur tangan mereka. Kakek, aku salah tadi. Lihatlah, aku sengaja menyiapkan hadiah untuk Anda. Jadi jangan marah lagi. Sudah, beritahu semua orang, pesta dimulai. Arga pertama, kakekku orangnya sangat gengsi. Kalau hari ini kamu bisa membuatnya bangga, apapun yang kamu mau bisa didapat. Tapi kalau dia merasa malu, jangan kamu, bahkan aku juga akan dikurung. Hati-hati bicaramu. Tenang, Nona Nadia. Aku tahu batas. Raka, persiapannya bagaimana? Tenang ayah, hadiah hari ini pasti membuat kakek puas. Bagus. Saat Tuan Tua puas, aku akan minta dia perintahkan Nadia Wijaya untuk menyerahkan kawasan tambangnya. Di hadapan banyak orang ini, pasti dia tidak akan menolak. Ngapain masih bengong? Cepat bawa hadiah untuk kakekmu. Kakek, segel kerajaan Lurana ini, satu-satunya barang langka yang kucari ke seluruh dunia, kuhadiahkan untuk Anda. Semoga kita, keluarga Wijaya dan segel ini, abadi turun-temurun. Segel berharga seperti ini. Harganya pasti puluhan juta ya. Tuan Muda Raka Wijaya rela matang-matang menyiapkan hadiah untuk kakek. Sungguh luar biasa. Bagus. Raka, kamu memang berbakti. Hari ini, kakek senang. Apa keinginanmu? Katakan saja. Kakek, aku ingin kawasan tambang sepupuku. Apa kau bilang, Raka? Kawasan tambang Nadia, itu warisan dari orang tuanya. Tuan Tua, niat Raka sebenarnya untuk kebaikan keluarga Wijaya. Jangan marah ya. Saling menimpali. Acting kalian cukup bagus juga. Nadia, keuntungan kawasan tambangmu semakin menurun tiap tahun. Menurutku, kau sudah tidak punya kemampuan mengelolanya lagi. Kalau Raka memang menginginkannya, apakah kau setuju atau tidak? Nona Nadia Wijaya hanya bisa bertahan berkat tambang warisan orang tuanya. Tanpa itu, keluarga Tuan Muda Raka pasti menang. Jika kehilangan itu, Nona Nadia pasti akan terluka parah. Bisa-bisa habis. Dicaplok keluarga pamannya sendiri. Nadia Wijaya,
Begitu dapat tambangmu, aku akan ciptakan lagi sebuah kecelakaan. Agar kau mati tanpa disadari. Kakek, Tentu saja tidak setuju. Arga Pratama, kurang ajar. Arga Pratama, cepat kembali. Jangan khawatir, Nona Besar. Hari ini, aku akan membantu Nona menghadapi para penipu yang mengecoh. Tuan tua ini minta keadilan. Hei bocah, apa maksudmu? Anak muda, aku sarankan jangan bicara sembarangan. Awas, bencana datang dari mulut. Hei anak muda, apa maksudmu mereka penipu? Beri aku penjelasan. Kakek Raka, dan keluarganya adalah penipu. Tentu karena mereka telah menipumu. Si orang tak dikenal. Berani berbuat kasar di keluarga Wijaya? Raka, tembak dia. Bocah, di hadapan kakek menghina kami, aku akan menembakmu sekarang. Berhenti. Kalian mau merusak hari bahagia. Kakek, Berani lancang di depan kakek. Hari ini kau tak bisa lindungi dia. Matilah. Turunkan senjatamu. Bocah, lanjutkan. Bagaimana cara mereka menipuku? Kakek, Raka Wijaya berkata, hadiah yang dia berikan padamu adalah segel kerajaan dari dinasti Lorana kuno. Sangat langka di dunia. Tapi menurutku, segel ini palsu sekali, nggak bisa lebih palsu. Dia bilang, Raka Wijaya memberi segel palsu kepada kakek. Bagaimana mungkin? Kakek, jangan dengarkan omong kosong Arga Pratama. Segel ini ku beli sendiri. Gak ada yang lebih asli dari ini. Kalau begitu, penglihatanmu lebih buruk dari anjing. Kau cari mati. Berhenti. Arga Pratama ya. Kamu bilang segel ini palsu, tunjukkan buktinya. Kalau tak bisa, lidahmu kucabut. dia ini berani benar mau buktikan itu palsu. Muluk banget. Tenang, dia kan bawahan Nadia. Nanti kalau gagal buktikan segelnya palsu, ya jangan salahkan aku. Usir Nadia dari keluarga Wijaya. Ayah! Bagus kata-katanya. Mereka cari mati, jangan salahkan kita. Arga Pratama, kamu serius? Hei! Mau buktikan itu palsu. Jangan lama-lama. Cepat buktikan. Perhatikan baik-baik. Segel kerajaan yang konon mahal ini cuma tiruan batu biasa. Tak ada nilainya. Bocah! Berani jatuhkan segelku? Ayah, Arga Pratama brengsek ini, jatuhkan hadiah kami. Untuk ayah, ini jelas menghina ayah. Diam. Kalian semua, lihat ke lantai. Ini batu. Kenapa bisa? Tak mungkin. Tak mungkin. Raka Wijaya, segel berharga yang kau sebut, ternyata batu ini? Tak mungkin. Segel 6 miliar. Tak mungkin cuma batu tak berguna. Cukup. Malu belum cukup? Tak nyangka, Tuan Muda Wijaya bisa sampai tertipu habis 60 juta untuk batu tak berguna. Bukankah ini mengakui kemampuanmu payah? Raka Wijaya, segel saja kau tertipu. Otak seperti ini. Pengelolaan tambang bagaimana? Soal tambang Nadia, lupakan. Ayah, kemampuan Raka memang biasa, tapi niat berbakti pada ayah sama sekali tak berkurang. Tidak seperti Nadia Wijaya. Sampai sekarang tak tunjukkan sedikit pun hadiah untuk ayah. Ayah, Nadia Wijaya tahun lalu hanya ambil batu giok dari tambang. Menurut saya, dia cuma ingin menggampangkan dengan batu biasa. Sama sekali tak tulus. Benar. Kalau hadiah Nona Wijaya untuk kakek masih tak tulus, lebih baik tak usah beri. Kalian benar sebagian. Aku memang ingin beri kakek sebuah batu. Tapi, batu ini bukan giok. Ini, Ya ampun, ini meteorit. Itu meteorit yang Maya Mahendra. Nona Mahendra mau beli 10 miliar. Dilelang. ya ampun. Ini meteorit yang benar-benar batu yang Nonahu ingin beli. Betul. Saya dengar langsung, di lelang Nonahu muncul meteorit. Ia bahkan berniat beli dengan 10 miliar, tapi ditolak pembelinya. Tak disangka pembelinya ternyata Nonadu. Kakek, Nonadu demi bahagiakan kakek, lepas keuntungan 10 miliar. Ketulusan hati begitu, sungguh langka. Saya si tua ini sudah hidup lama. Lihat banyak barang berharga, tapi yang bernilai miliaran, meteorit angkasa ini,
Baru pertama kali. Louis Q. Hadiah ini saya sangat suka. Kamu sungguh perhatian. Kakek, ini berkat Chen Fan bolak-balik. Baru datang untuk saya, meteorit ini. Hadiah ini sampai ke tangan kakek, lebih berkat ya. Bagus. Chen Fan ya. Bisa temukan segel kerajaan palsu. Segel kerajaan palsu juga dapatkan meteorit angkasa. Benar-benar berbakat. Kebetulan keluarga Du punya 5 toko di selatan untukmu. Terima kasih, kakek. Saya pasti buat kakek puas. Sudah, makan. Chen Fan sialan. Merusak rencanaku. Diam. Kamu sendiri kurang jeli beli barang palsu. Malu di depan umum. Jangan salahkan orang lain. Ayah. Salahku. Tapi kami hampir berhasil merebut semua aset Nadia Wijaya. Aku tak bisa terima. Ini. Santai. Tuan tua tak terlalu menghargai mereka. Mandra Selatan adalah wilayah musuh bebuyutan Nadia, Dimas Saputra. Ayah, kita harus bagaimana? Alasan tuan tua menyerahkan beberapa toko di Mandra Selatan ke Arga dan Nadia. Jelas untuk uji coba. Kalau mereka tak lolos ujian, mereka juga tak akan dihargai tuan tua. Masih ada kesempatan. Ayah, maksudmu kita kerjasama dengan Dimas Saputra? Buat toko Arga dan Nadia gagal dibuka? Cukup pintar. Ku beri kau kesempatan menebus salah. Kali ini, kalau kau gagal lagi, jangan salahkan ayahmu. Nona besar. Karena tuan tua memberi beberapa toko, aku mau periksa dulu. Akhirnya punya pijakan di negeri Mandra. Jalan kebangkitan aku baru saja dimulai. Awalnya aku suruh kau berpura-pura jadi pacar. Cuma buat bawang kau ke keluarga Wijaya. Aku ubah pikiran. Nona besar, terlalu dekat. Jangan sampai ada yang lihat. Kenapa? Sekarang semua keluarga Wijaya tahu kau orangku. Takut dilihat siapa? Atau ada wanita cantik seperti aku yang mau nempel? Kau tak mau? Nona besar, aku tak berani berpikir macam-macam tentangmu. Tidak berani atau tidak mau? Hari ini kau membantuku tetap di keluarga Du. Mau apa? Semua bisa ku beri. Termasuk aku. Nona, lihat tokonya dulu. Kartu ini bernilai puluhan miliar rupiah. Hadiah untukmu. Ingat, sebanyak apapun orang lain kasih, aku selalu yang terbanyak. Mulai sekarang, kau orangku. Tampaknya Nona memang memaksaku tinggal di sisimu. Naik. Aku bawa kau lihat toko impianmu itu. Dengan meteorit senilai 10 miliar, kau tukar beberapa ruko kecil di Mandra Selatan dengan si kakek Wijaya. Arga Pratama. Harus kusebut kau pandai atau terlalu ambisius? Bos, ini semua info tentang Tuan Arga Pratama. Saat ini dia sedang menuju ke toko di Mandra Selatan. Ambil beberapa barang berharga dari gudang harta karun. Toko Arga Pratama mau buka? Masa aku tak ucapkan selamat? Bos, Arga Pratama cuman anak buah Nona Nadia Wijaya. Perlukah Anda sampai begitu memperhatikannya? Anak buah biasa bisa terus mendapat giok hijau kekaisaran. Anak buah biasa bisa dapat meteorit murah. Kalau di sekitarku semua, anak buah seperti ini, pasar global sudah kuambil alih. Arga Pratama. Aku penasaran. Sejauh apa kau bisa melangkah? Sepertinya si kakek sedang menguji kemampuanku. Takut? Mana mungkin? Aku malah makin bersemangat. Aku bisa lihat masa depan, juga analisis segala hal. Mengelola satu toko, gampang sekali. Toko ini sudah lama tak dibuka. Apa rencanamu? Awalnya jual giok mentah, teruskan saja. Bangun tokonya dulu, lalu cari mitra kerja yang cocok, ditambang sementara. Tidak ada batu mental yang bagus. Aku akan ajak kamu lihat-lihat pasar batu mental dulu. Harga pertama, batu ini dijual 50.000. Bagaimana menurutmu? Giok jenis kacang, beli bisa untung sedikit. Baik, aku lihat yang lain dulu. Kenapa ini? Setelah ini penuh, barang-barang rugi semua. Pasar batu giok ini, tipuannya dalam sekali. Bos, batu mental ini harganya berapa? Nona Yelis sekali. Ini barang andalan lapak saya, harga paling bagus. Harga pas, 150.000 langsung bawa. Nona besar, jangan beli. Ini bahan sisa. Beli pasti rugi. Berani-beraninya menipu saya. Cari mati. Aku tawar 165.000. 165.000. Batu ini aku yang ambil. Raka Wijaya, apa maksudmu? Maksud apa lagi? Aku beli batu. Memangnya kenapa? Barang di pasar ini. Kalian boleh beli. Aku tidak boleh? Iya, bos. Jual beli bebas, yang nawar tinggi yang dapat. Bodoh. Nona besar, karena Raka Wijaya mau main, kita temani sampai puas. Satu lapak barang palsu, Raka Wijaya.
Aku buat kau beli sebanyak-banyaknya. Bos, yang ini berapa? Yang ini 105.000. Aku tawar 112.000. Bos ini, dia nawar 112.000. Anda masih mau beli? Raka Wijaya, batu yang kami pilih. Kamu rebut dengan nawar lebih tinggi. Jangan keterlaluan. Memang kenapa? Cuma duit untuk satu batu? Kalau Nona Nadia tak bisa bayar, bisa minta ke aku? Nona besar, jangan dihiraukan. Arga, Nadia. Meski kalian dapat toko kakek, terus bisa apa? Selama aku di sini, kalian jangan harap bisa buka. Sudah selesai beli? Bos batu ini harganya? 5 juta. Aku tawar 6 juta. Yang ini? 10 juta. Aku tawar 11 juta. Arga, sudahlah. Batu di lapak ini, aku ambil semua. Bodoh. Wah, royal sekali. Total batu yang bos beli, 5 juta dolar. Bayar pakai kartu atau transfer? Bos, semua batu di lapak ini sudah milikmu, aku duluan. Cepat sekali kaburnya. Pedagangnya pasti tahu. Ini sampah, takut dipukul kali. 5 juta dolar untuk selapak batu. Tuan Muda Raka, kaya betul? Raka, tambangku masih punya 1 kandang batu. Mau beli semuanya? Jangan sok senang. Batu yang kalian incar, lapak ini, pasti ada harta karun. Nanti batunya ada giok bagus, kalian akan menyesal. Bawa mesin belah batu, ayo dibelah. Tuan Muda Raka Wijaya, tak keluar apa-apa. Apa kita ditipu ya? Masih baru yang pertama. Sudahlah, lanjut. Sudah belasan batu, bagaimana tidak ada giok sama sekali? Tuan Muda Raka Wijaya, sepertinya kurang beruntung ya. Jangan sok puas. Bos, ini tinggal yang terakhir. Dibelah? Belah. Bos, yang terakhir ini tetap tak ada apa-apa. Astaga, Tuan Muda Keluarga Wijaya ini habis 500 juta lebih, beli 18 batu. Sampai akhir, tak keluar giok sama sekali. Rugi besar. Sudah rugi ya, sudah. Tuan Muda Raka, beli batu 5 juta. Tak keluar giok sedikit pun. Keberuntunganmu payah ya. Chen Fan, kau menipuku. Kau sendiri yang mau beli batunya. Apa hubungannya sama Chen Fan? Lepaskan. Cuma 5 juta, rugi ya sudah. Aku juga sanggup ganti rugi. Keren. Tuan Muda Raka Wijaya, kami masih mau ke lapak lain. Mau ikut beli juga? Go! Chen Fan, masih mau mengerjai aku ya? Aku peringatkan kalian, Mandra Selatan, ini wilayahnya Wang Tai. Bos Wu, kalian berbisnis di wilayahnya, cuma jalan menuju maut. Wuang Tai. Wilayahnya ternyata di sini. Tak mungkin takut. Bagaimana bisa semakin besar ombak, semakin besar untungnya. Masalah sekecil ini tak tahan. Bagaimana aku bisa jadi orang penting di Myanmar? Tidak salah ku tebak, pria pilihanku. Tenang. Aku di sini, di masa putra. Takkan berani usil padamu. Nona besar ini semakin dilihat semakin cantik. Nona besar, ayo lihat lapak lain dulu, cari batu mentah. Bagus. Nah, baru seperti toko. Yang terjelek pun giok hetian. Ada beberapa giok kaca juga, untung besar. Semua sudah siap, langkah berikutnya. Buka toko. Buka toko di wilayahku. Tapi bahkan tak beri hormat, bayar uang keamanan. Siapa yang begitu berani? Dimas Saputra benar-benar datang. Jalan ini di Myanmar Selatan. Selama ini adalah Dimas Saputra yang berkuasa. Kakek memberimu tanggung jawab. Kelola tempat ini. Juga untuk menguji kemampuanmu. Arga Pratama, Nona Nadia Wijaya. Karena sudah masuk wilayahku, tak lapor dulu ke pemiliknya. Kurang etis, kan? Apa maumu? Nona Nadia Wijaya, aku dengar kabar kakek keluarga Wijaya memberi Arga Pratama 5 toko. Semuanya di wilayahku. Ingin berbisnis di sini. Bayar dulu uang keamanannya. Kabar internal keluarga Wijaya. Bagaimana orang luar seperti kamu tahu? Tentu saja. Aku yang kasih tahu Bos Dimas. Raka Wijaya, kau benar-benar seperti anjing. Langsung lompat pada orang. Bocah! Kau cari mati? Aku dan Bos Dimas Saputra saling menghargai. Karena kalian buka toko di wilayahnya, sebagai sepupu Nadia Wijaya, aku harus jaga. Biar adil, kan? Jangan banyak bicara. Uang keamanan ini tak akan kuambil banyak. Satu toko per bulan 45 miliar rupiah. Total 225 miliar rupiah. Nona Wijaya, cukup murah, kan? Bayar 1 miliar per bulan? Mending langsung rampok. Di wilayahku, Dimas Saputra, jatuh dari langit pun, koin receh milikku. Kalau kami tak bayar, Tak bayar? Gampang. Gedor tokonya.
Siapa berani? Di wilayahku, mau ancam siapa? Harga pertama, Nadia Wijaya, kalian tak becus. Mau buka toko di sini, yang gratis, cuma Nona Maya Mahendra. Terakhir kalian beruntung, dapat perlindungannya. Kira kalian akan selalu beruntung begitu. Gedor! Bos Dimas? Sombong sekali. Gedor! Bos Dimas? Sombong sekali. Nona Maya, Anda datang? Temanku, buka toko di sini. Saya sengaja datang memberi selamat. Tidak boleh ya? Teman, apakah yang Tuan sebutkan Nadia Wijaya? Bagaimana mungkin dia bisa menarik perhatian Tuan? Yang saya maksud ialah Arga Pratama. Justru kalian main tembak lalu hancurkan toko. Arga Pratama, kau beritahu aku, mereka mau apa? Nona Maya, Bos Dimas bilang di daerahnya, sebulan harus bayar 225 triliun rupiah uang keamanan, sedang minta dari kami. Dimas Saputra, aturan yang saya tetapkan, memungut uang keamanan tidak boleh melebihi 1/10 pendapatan pedagang. Kau lupa masuk perut anjing? Tidak berani, tidak. Nona Maya, sama Nona Nadia, dan Arga ini hanya bercanda. Mana berani saya terang-terangan langgar aturan Nona? Bos Dimas, tadi kau bukan bersikap merendah seperti ini. Siapa bilang tak bayar 225 triliun? Toko saya akan dihancur? Kau! Nona Maya, ini cuma bercanda. Jangan serius ya. Iya, Nona Maya. Nadia Wijaya itu sepupuku. Satu keluarga. Mana mungkin saya biarkan mereka dirugikan? Kau! Nona Maya, hanya sedang main-main. Jangan sungguh-sungguh. Betul, Nona Maya. Nadia Wijaya adalah saudara sepupuku. Kita satu keluarga. Mana mungkin aku membiarkan mereka dirugikan? Secara garis besar aku sudah paham masalahnya. Arga, mereka tadi mengobrak-abrik tokomu. Pasti menyebabkan banyak kerugian kan? Ya. Benar. Nona Maya mungkin belum tahu, Dimas Saputra dan Raka Wijaya ini baru saja datang ke toko kami, langsung menghancurkan segala-galanya. Lihat pintu ini, ditendang mereka. Pintu kayu kelas 7 tahun, seharga 2,25 triliun rupiah, dirusak oleh mereka. Dan juga semua batu giok mentah di gudang ini direbut semua. Harus ganti rugi. Cukup. Kalian mau berapa? 2,25 triliun? 22,5 triliun? Nona besar keluarga Wijaya memang kejam. Langsung kita ganti rugi 22,5 triliun. 112,5 miliar? Pintu jelek ini? Mana ada harganya 112,5 miliar? Pintu ini harganya 112,5 miliar, tapi kalian masuk paksa ke tokoku. Dan menimbulkan kerugian mental, kerugian kerja, serta daya mampu. Ku minta 112,5 miliar, tak berlebihan kan? Sepupu. Jangan sok akrab. Bos Dimas, mau bayar pakai kartu atau tunai? Nona Maya, ini... Melanggar aturanku? Masih ingin bebas begitu saja? Kalian berdua? Masing-masing 12,25 miliar? Bayar? Di kartu ini ada 5 juta. Tunggu saja. Uang ini akan kuambil kembali nanti. Du Xingyuan, bagaimana denganmu? Ini villa milikku, paling strategis, di Myanmar. Dibeli lebih dari 5 juta. Cukup, kan? Pergi. Hu Mei, to Rikyu, Tan Chenfan. Tunggu saja. Nona Hu, hari ini terima kasih. Di negara Anda ada pepatah? Tanpa aturan, akan teratur. Uang Thai melanggar terang-terangan, aturan yang kutetapkan. Ini balasan yang pantas untuknya. Nona Hu, kekuatan Anda di Myanmar Selatan begitu besar. Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Dengar kalian akan buka toko di Myanmar Selatan? Aku sengaja menyiapkan sebuah hadiah. Sekalian datang bertanya, toko ini masih akan terus berbisnis batu giok mentah? Sekalian datang tanya-tanya, toko ini masih mau diterusin? Bisnis batu giok mentah enggak? Mau. Industri giok di negeri Mandra begitu maju. Potensi pasar batu giok mentah sangat besar. Jalankan bisnis batu mentah di sini. Pasti menghasilkan untung bagus. Tuan Arga, kebetulan aku mau buka toko perhiasan baru, terus cari bahan baku giok. Nona Maya, berbelit-belit begini. Jangan-jangan cuma mau ajak aku bicara kerjasama. Anggap saja begitu. Gimana? Kau mau atau tidak? Tentu saja mau. Nona Maya, senang bekerjasama. Racun pada stocking? Siapa yang mikir cara licik begini? Sudahlah, lihat kamu sudah bantu aku. Cukup banyak. Bantu kamu sekali. Tuan Arga, Nona Nadia masih di sini loh. Kalau mau lihat kakiku, kalau diam-diam mau cari aku, silakan. Nona Maya, aku bukan maksud begitu. Maksudku stockingnya. Kalau terus lihat sembarangan matamu aku cabut? Nona Maya, Arga pasti bukan. Sengaja menghina Anda. Aku minta maaf atas namanya. Wajar kok punya suka wanita. Tuan Arga begitu mengagumi. Aku malah senang sekali. Nona Maya. Maksudku sebenarnya, Anda sedang diracuni lewat stocking yang Anda pakai. Tuan Arga, Anda memang menarik. Bilang aku diracuni lewat stocking yang aku pakai. Jangan-jangan kau mau stockingku ini? Arga Pratama, cepat minta maaf pada Nona Maya. Cuma bercanda. Tak perlu minta maaf. Nona Maya, saya serius. Akhir-akhir ini badan terasa panas dingin. Terutama malam hari, walau sudah pakai penghangat, tetap merasa kedinginan. Bagaimana kau tahu? Itu gejala keracunan. Kalau tetap dipakai, stocking beracun ini bisa meresap lewat kulit ke pembuluh darah, sebabkan gagal organ. Percayalah, lepas sekarang, badan akan terasa lebih nyaman. Arga pertama. Kau pria pertama melihat aku lepas stocking.
Kalau kau bohong menipuku, kau tanggung jawab. Sepertinya, benar merasa lebih hangat. Agar pertama, sekilas bisa atasi masalah lamaku. Rupanya aku meremehkanmu. Terima kasih. Nona Maya, atas bantuan tadi. Saya cuma bantu balas, sudah sepantasnya. Kalau begitu, bisakah Tuan Arga bersedia bantu lagi? Nona Maya, silakan. Aku mau kau tinggal bersamaku. Apa? Nona Maya, Nona mau Arga, tinggal bersama Nona? Berdua saja pria wanita, tidak pantas. Nona Nadia, soal ini harus lihat kemauan Arga, kan? Arga, bantu aku ya. Kita tangkap orang yang mau celakai aku. Nona Maya, yang bisa taruh racun di pakaian dalammu. Pastilah orang dekatmu. Nona sudah kira-kira tahu siapa pengkhianatnya. Dengan cara Nona, masih tak bisa tangkap dia. Bicara dengan orang pintar, membosankan. Sudahlah, aku pergi. Nona Maya akan dibunuh malam ini. Tunggu! Kenapa? Tuan Arga berubah pikiran? Mau ke rumahku? Ya, aku ikut Nona. Arga, apa yang kau omong? Rumah Nona Maya bukan untukmu. Nona, kalau aku tak ke sana, Nona Maya bisa dalam bahaya. Percayalah. Nona Maya, ayo, pulang. Bos Bagas. Kau habis celakakan aku. Berani panggil aku lagi? Percaya tidak, aku habisi kau sekarang? Bos Bagas. Kalau tadi Maya tak ganggu, kita sudah berhasil. Rugi besar begini. Tak mau balas dendam? Pergi sana. Nona Maya menguasai pasar batu giok di Mandalaya. Gila apa aku balas dendam ke dia? Aku punya cara sendiri. Mau mati ya jangan ajak-ajak aku. Selesai. Semuanya selesai. Sujud. Ayah. Suruh hancurin toko aja nggak becus. Aku besarin lu buat apa, ha? Ayah, awalnya aku sama Wang Tai udah hampir berhasil. Gara-gara si Humei itu. Siapa sangka dia datang tiba-tiba bikin ribut. Humei. Kebetulan banget. Ayah. Apa maksud ayah? Aku udah nyuap kaki tangan Humei buat meracuni dia. Malam ini kita bunuh dia di rumahnya. Humei nggak punya saudara. Begitu dia mati, keluarga Du jadi yang terkuat. Mandalaya nanti kita yang pegang kendali. Ayah. Ayah memang gitu. Kasih aku kesempatan lagi. Malam ini aku sendiri yang bawa orang bunuh Humei. Aku tebus dosaku. Kalau gagal lagi, jangan pulang lagi. Tuan Chen, sebelum pengkhianat ketangkap, kita akan hidup serumah. Kamar-kamar di villa ini, bebas lu pilih. Tentu, kalau nggak bisa tidur, cari aku juga boleh. Kamar itu lumayan bagus. Oke, akan katur. Bu, Anda pulang. Chen Fan, Anda kenal saya? Tuan Chen akhir-akhir ini di Mandalaya sangat terkenal. Tentu kenal. Ini asisten pribadi dan pengurus harian saya, Ye Fang. Intan Permata. Mulai besok Tuan Arga akan tinggal di sini. Bantu dia membereskan kamarnya. Apa? Bos, ini tidak pantas. Kamu keberatan? Intan Permata ini terasa tidak beres. Jangan-jangan yang mau membahayakanku adalah dia. Hari ini, kau istirahatlah dulu. Besok, kita tangkap si pengkhianat. Sepertinya tidak bisa tunggu sampai besok. Siapa? Nona Maya, jangan tegang. Ini aku. Siapa? Nona Maya, jangan tegang. Ini aku. Tuan Arga, benar-benar mendengarkan kata-kataku. Jadi susah tidur? Ingin aku sediakan layanan menemani tidur? Apa-apaan ini? Ikut aku. Arga Pratama. Tengah malam begini, pria wanita berdua saja. Kau masih saja misterius begitu. Jangan-jangan kau benar-benar punya niat buruk padaku? Nona Maya, saat-saat seperti ini, jangan bercanda. Lihat. Intan Permata. Maafkan aku kali ini. Nona Maya, jangan gegerkan mereka. Kita bawa mereka dalam perangkap. Kamar Maya Mahendra ada di sana. Bagus Maya Mahendra. Kau kan sangat sombong. Hari ini, dendam lama dan baru kita akan kita selesaikan. Ayo. Siapa? Jangan gerak. Bicara. Sekalian di tengah malam begini, datang ke sini. Ada maksud apa? Maya Mahendra,
Jangan harap bisa mengorek sedikit pun informasi dariku. Aku beri kalian kesempatan terakhir. Siapa yang beri nyali berani menyerangku? Ayah Raka Wijaya, Bagas Wijaya. Dia kasihku 112 miliar 500 juta rupiah, suruh ikuti perintahnya. Aku dibohongi Bagas Wijaya. Ampunilah, kasihanilah aku. Maafkan aku kali ini. Intan Permata, kau mengkhianatiku. Diam. Kalau begitu, meracuniku? Bagas Wijaya yang suruh kau lakukan? Ya, bos. Aku benar-benar mata gelap karena untung. Lihat, aku sudah mengabdi pada Anda 5 tahun. Ampun. Kau masih ingat, sudah ikut aku 5 tahun? 5 tahun? Cuma menghasilkan pengkhianat sepertimu. Bos, aku salah. Aku benar-benar sadar salah. Perkataan itu, bilang saja pada anjing liar di bukit belakang. Ayo. Nona Mahendra. Bos. Ampun, tak akan berani lagi. Nona Mahendra, sudah berakhir. Seharusnya tak ada bahaya lagi. Arga Pratama, kau sudah selamatkan aku berkali-kali. Apa ada perasaan padaku? Kalau orangnya adalahmu, boleh saja. Nona Mahendra, pria dan wanita harus menjaga jarak. Nona Mahendra, Kau kan orang penting di sisi Nona Besar Wijaya. Aku tak berani berbuat banyak padamu. Ada yang kau inginkan? Semua bisa kupenuhi. Nona Maya Mahendra, lebih baik bicarakan dulu cara menyelesaikan urusan Bagas Wijaya. Saya bukan tipe orang yang dia menunggu binasa. Bagas Wijaya cuma bisa mengandalkan arena judi batunya Bicara ngawur. untuk masuk kalangan atas. Kalau begitu, hancurkan saja arena judi batunya. Nona Maya Mahendra, pengaruh keluarga Wijaya di Mandra hanya di bawah Anda. Secara terang-terangan, menyerang keluarga Wijaya, khawatir malah memicu serangan balik. Nanti kalau sama-sama rugi, tidak baik. Dari nada bicaramu, kamu punya cara? Kamu yakin ini bisa? Pasti bisa. Pahlawan besar masih ingat keluar dari godaan wanita cantik ya? Kemarin main dengan si cantik Maya Mahendra. Sampai puas ya? Nona besar, Anda terlalu banyak pikiran. Saya dengan Nona Maya Mahendra tidak terjadi apa-apa. Apakah kalian terjadi sesuatu? Itu hubungan apa dengan saya? Bagus Joko, bagus Joko. Sudah semua untuk toko perhiasan Maya. Sisanya cuma segundang. Bahan buangan peninggalan pemilik sebelumnya. Cepat ikut saya ke pasar beli lagi sedikit. Tidak usah buru-buru. Nona besar, apa Anda ingin menjatuhkan Bagas Wijaya? Saya dengan keluarga Bagas Wijaya bermusuhan seperti air dan api. Ingin tidak ingin menyingkirkannya, bukan Anda sendiri sudah jelas? Saya ada cara. Gila kau. Arena judi batu milik Bagas, kekuasaannya menjalar di seluruh Myanmar. Kau berniat merampas uangnya, bisa atau tidak itu urusan belakang. Bahkan jika berhasil sekalipun, dengan sedikit saja gerakannya, dia bisa membuatmu keluar arena dalam keadaan terbaring. Ini sama saja seperti kambing masuk mulut harimau. Aku yang jaga, Chen Fan tidak akan alami bahaya apapun. Jangan khawatir Chen Fan, aku yang lindungi. Kau jalani saja rencanamu. Adapun Nona Du, tak perlu ikut ambil risiko. Saat masih ditambang, Chen Fan bilang mau ikut aku. Keselamatannya adalah keselamatanku juga. Kenapa aku tak boleh ikut? Chen Fan, kau hanya butuh perlindunganku, bukan? Tuan Nyonya, Tuan Xing Yuan telah ditemukan. Bagaimana keadaan anakku? Tuan muda, tangannya kakinya cacat, lalu dibuang ke hutan belantara, dimangsa serigala. Anakku. Ducang ini gara-garamu. Kenapa kau suruh Xing Yuan melawan Du Ruikyu mereka? Kembalikan anakku. Sudah. Kamu dengarkan aku. Kamu belum sadar kalau bukan karena Chen Fan, Du Ruikyu dan Humei sudah jatuh ke tangan kita. Semua gara-gara Chen Fan yang menggagalkan rencana kita. Chen Fan. Dialah yang membunuh anakku. Aku mau balas dendam. Bicara ngawur. Dengan apa kau balas dendam pada Arga? Aku? Lalu anak kita meninggal sia-sia? Yang bermasalah dengan Arga bukan cuma kita. Masih ada Dimas Saputra, penguasa Mandra Selatan. Biarkan dia yang coba ukur kekuatan Arga. Tuan dari pihak Dimas Saputra, dia menyatakan takkan lagi ikut campur urusan Arga. Apa? Tuan, si Arga ini sudah menjadi sosok kuat. Dia mungkin segera bantu Nadia Wijaya menyerang kita. Arena judi batu punyamu mungkin terancam. Sedang cari cara untuk hadapi mereka? Bagus.
arena judi batu wilayahku. Kalau Arga dan kawan-kawan berani datang, akan kubuat mereka masuk berdiri. Keluar terbaring. Pasar Mandra Selatan. Direbut Arga. Benar kepala keluarga. Kini bisnis batu mentah di Mandra Selatan, semua diambil alih Arga. Dia juga janji di depan umum, hapus uang keamanan. Banyak pemilik toko kecil, mulai beralih ke kubu lain. Mungkin dia akan bantu Nona besar melawan keluarga pamannya. Tuan mau bertindak? Cuma pertengkaran anak-anak? Seorang tua sepertiku. Ikut campur apa? Tapi, Nona Nadia dan Tuan Bagas takkan mudah berdamai. Kalau tidak dihentikan, kedua pihak akan rugi. Biarkan mereka berkelahi. Penerus keluarga Wijaya tak boleh lembek. Yang menang, siapa yang pantas menggantikanku sebagai kepala keluarga Wijaya? Nona Nadia Wijaya, apa yang bawa kamu ke sini? Cuma mau main. Yang bertanggung jawab mana? Ada pembeli. Bos, Nona Nadia dan Arga Pratama sudah datang. Tahan mereka. Tunggu aku sampai. Aku mau mereka masuk berdiri, keluar terbaring. Siap. Tuan Arga, Nona Nadia, bos kami akan segera tiba. Bagaimana kalau kita main dulu? Biar rame. Boleh. Apa? Di meja ada 10 batu giok mentah. Semua bisa bertaruh dengan menebak nilainya. Tebak dengan tepat, 3 harga tertinggi, bisa menang 10 kali lipat. Kalau urutan harga 10 batu mentah ini, semua berhasil kutebak? Hei, anak muda. Jangan bermimpi. Orang yang bisa menebak harga 10 batu mentah benar. Seluruh Myanmar pun belum pernah ada. Kalau benar semua, apa hadiahnya? Kamu pikir bisa ngintip? Nona Nadia Wijaya. Orang di sampingmu. Sombong sekali ya. Orangku? Perlu komentar dari kalian? Diam! Ini, dibilang jangan bicara. Ya jangan bicara. Ngapain nakut-nakuti? Tuan Arga, kalau kamu bisa menebak harga 10 batu mentah benar, kami akan bayar dengan rasio 1000 kali lipat. Bisa tidak? Tenang. Asalkan aku urutkan harga 10 batu mentah ini. Dari tinggi ke rendah dengan tepat. Dan menang 1000 kali lipat dari taruhan. Apa taruhan begitu? Isinya 112 miliar. Saya pasang semuanya. Tuan Arga Pratama, Anda yakin mau pasang semua? Nak, saya sarankan Anda tenang dulu. Di judi batu, menebak satu saja benar sudah sulit. Balik modal saja sulit. Jangan-jangan uangnya habis percuma. Siapa yang mau untung? Ikuti saya saja. Bisa pilih batu? Silakan. Di depan batu ada nomornya. Tuan Arga bisa urutkan sesuai angka. Target besar belum keluar. Cari untung kecil dulu. Dia serius sekali. Tidak seperti gegabah. Jangan-jangan dia memang punya kemampuan? Banyak orang di arena judi ingin langsung naik ke puncak. Sudah biasa kulihat. Pada akhirnya, mana ada yang tidak habis bersisa. Uang 112 miliar itu, pernah terdengar suaranya saja tidak. Tapi kalau benar, ikut taruh sama Arga Pratama bisa untung banyak sekali. Sudahlah, saya ikut. 1 juta. Iya, saya ikut. Sudah selesai. 30 detik terakhir. Masih ada yang mau taruhan? Kalau tidak, kita persilakan ahli belah batu untuk membelah batu di sini. Silakan, Pak. Nak, aku ikut pilih nomor 7, 3, dan 5. Batu peringkat 1 sampai 3. Jangan bohong ya. Selamat. Anda bisa tinggal hitung uang nanti. Sok besar. Bagaimana bisa? Batu ini sudah terbelah. Bisa umumkan hasilnya? Bong! Kau harus bisa diandalkan. Kalau tidak, 10 jutamu dan 100 ribuanku akan habis percuma. Nilai tertinggi batu mentah di sini. Nomor 7. Nomor 7. Bong. Peringkat pertama, kita tepat. Minimal takkan rugi lagi. Nanti kau bakal heboh. Cuma keberuntungan. Apa yang dibanggakan? Kalau tak bisa diam, aku bantu kau.
peringkat harga. Kedua adalah nomor 3. Kedua juga tepat. Bong. Kalau peringkat ketiga, batu mentah nomor 5. Setidaknya untung 10 kali lipat. Kedua juga tepat. Bong. Kalau peringkat ketiga, batu mentah nomor 5. Setidaknya untung 10 kali lipat. Peringkat ketiga harganya, nomor batu. Bisa diumumkan? Batu mentah peringkat ketiga. Nomor 3, nomor 3. Nomor 3. Nomor 3, aku menang. Semua dengar? Rasio 10 kali lipat aku menang. Mana mungkin begini? Arena judi batu buka 30 tahun. Yang tebak 3 teratas. Jarang sekali. Bagaimana mereka bisa benar? Ternyata dari dulu, aku tak salah lihat orang. Bong, Terima kasih. Bikin 100 ribuanku jadi 10 kali lipat. 10 juta utuh. Bos, harga pertama di arena kita. Menang 100 juta. Apa? Harga Pratama terkutuk. Masih mengecilkannya. Tahan mereka. Aku segera sampai. Ya, anak muda ini bilang bisa. Tebak harga 10 batu. Batu keempat, nomor 9 ya. Maaf, batu bernilai keempat adalah batu nomor 1. Bukannya bilang bisa. Tebak 10? Kenapa baru batu keempat? Sudah nggak bisa? Jangan cemburu buta, dasar orang dengki. Tebak 3 batu kenapa? Dia tetap bawa aku dapat untung 10 kali lipat. Kamu bisa? Jangan cemburu buta, dasar orang dengki. Tebak 3 batu kenapa? Dia tetap bawa aku dapat untung 10 kali lipat. Kamu bisa? Kamu! Cuma keberuntungan. Nak muda, hari ini terima kasih banyak ya. Nanti ada masalah cari kakak. Kakak rela taruh nyawa bantu kamu. Arga. Dengan kemampuanmu, mustahil cuma bisa tebak. 3 batu nilai tertinggi. Kamu sengaja ya? Duciang belum muncul. Kalau dia jadi terdesak sampai nekat, gimana? Taruhanku 16 miliar. Dengan rasio 10 kali, harusnya ganti rugi 160 miliar aku. Secara aturan memang begitu. Tapi Pak, kemenangan Anda terlalu besar. Harus dikonfirmasi bos kami dulu. Arena judi batu sebesar ini? Uang segini perlu bos. Konfirmasi langsung? Iya juga. Kalau bosnya tidak mau mengaku, kami gimana? Ini aturan yang dibuat oleh awal berdiri. Mohon dimaklumi. Kalau saya tidak mau, bersihkan tempat. Semua bubar. Bersihkan tempat. Semua bubar. Kamu memukul orang itu melanggar hukum. Bagas Wijaya ini datangnya lumayan cepat. Amanah tua. Sebagai bos, tempat judi batu ini baru datang langsung mengusir semua pelanggan. Nggak mau usaha. Keponakan saya susah-susah datang ke wilayahku. Kalau saya tidak rawat baik-baik, salah juga kan? Udah basa-basi. Saya baru judi batu di sini, menang 2,25 triliun. Bayar. 2,25 triliun? Emang ada tuh. Bos, mereka bohong. Dengar nggak gadis kecil? Orang tua mati muda, makanya kurang ajar. Pemerasan main sampai si paman tertua ini. Nyari mati. Anak kecil. Kamu kira pistolmu bisa selamatkan kamu? Di wilayah kuasa Bagas Wijaya, urusan senjata, belum giliranmu. Nampaknya, bos Du hari ini ngotot nggak mau bayar. Kamu tuli? Kalian karang-karang fakta, kenapa saya harus akuin? Masa si brengsek? Anak saya mati di tanganmu, hari ini kamu mati di sini. Bocah sialan, anakku mati di tanganmu. Hari ini, mati kau di sini, tangkap dia. Berdiri. Di wilayahku, mau berulah? Serang. Berani sentuh mereka? Akhirnya, maaf terlambat. Tak apa. Hume, berani lawan aku? Lawan kau? Siapa kau? Kau. Hume. Meski kau ratu bisnis di Myanmar, keluarga Du bukan lemah.
Melawanku, kamu sengsara. Aku Humei sampai posisi ini, bukan karena takut. Sejak kau coba bunuhku, kita sudah tak bisa damai. Hari ini, hanya satu yang hidup keluar. Cari mati. Bunuh mereka. Berani. Turunkan senjata, atau dia ku tembak sekarang? Turunkan senjata, cepat. Bocah, lepaskan aku. Aku janji, masa lalu takkan diungkit. Kau akan nikmati kekayaan dan kemewahan tanpa akhir. Konyol, bunuh kau. Aku juga akan nikmati kekayaan dan kemewahan tanpa akhir. Kamu, Sudahlah, bicara yang serius saja. Hari ini aku kalah. Mau bunuh atau hukum, terserah kau. Tapi Nadia, sebelum datang aku sudah tulis surat wasiat. Bahkan kalau kubunuh pun, kau takkan dapat apa-apa. kita kan orang beradab, teriak bunuh terus. Buat apa? Maksudmu apa? Aturan tempat judi batumu. Kalau aku bisa urutkan harga 10 batu mentah dari tertinggi, dengan benar dapat rasio 1000 kali kan? Masih mau taruhan denganku? Ini satu-satunya kesempatanmu selamat. Tak mau? Mau taruhan apa? Gampang. Barusan aku menang uang miliaran. Di kasirmu, semua kutaruhkan. Kalau aku tebak benar, urutan harga 10 batu itu, aku bisa menang uang triliunan. Uang sebanyak itu, untuk tukar tempat judi batumu, cukup kan? Omong kosong. Ujung-ujungnya cuma mau ambil asetku. Bagas. Ini satu-satunya kesempatanmu selamat. Jangan tak tahu terima kasih. Pilih judi batu atau mati. Kamu pasti bisa pikirkan. Harga ini, mau tebak langsung. Harga 10 batu giok, itu mimpi siang bolong. Ayo bertaruh, takkan rugi. Baik. Aku terima tantanganmu, tapi aku tambah syarat. Kalau kau salah tebak, harga 10 batu giok, dan kalah, tak cuma 1 miliar itu jadi milikku. Tambang Nadia Wijaya. Dan wilayahmu di Mandra Selatan. Semua jadi milikku. Setuju? Tenang saja. Aku bisa analisis segalanya. Mana mungkin kalah judi batu? Aku setuju. Ambil batu giok yang sudah dilapisi pengganggu. Bawa ke sini. Siap. Batu berlapis pengganggu ini, sekalipun ahli top dunia, ahli penilaian, takkan bisa tebak satu pun. Harga Pratama, lawan aku, kau masih hijau. Ini 10 batu giok. Pilih dalam 10 menit. Tuan Arga, silakan. Si tua licik memang brengsek. Hah, Harga Pratama, sekalipun kau jago, menilai giok sia-sia. Dengan lapisan penggangguku, dewa pun datang, takkan bisa nilai. Tuan Arga, waktunya hampir habis. Kenapa belum diurut? Sudah menang. Harga Pratama, kalau tak bisa lihat, lebih baik nyerah saja. Bagas Wijaya. Berani ganggu Arga lagi. Aku segera suruh orang buang kau ke buaya. Tunggu saja. Kalian akan kalah. Aku buat kalian mayat hancur. 3, 2, 1. Waktu habis. Tuan Arga, 10 menit penuh. Urutannya tak selesai. Aturan arena kami otomatis kalah. Dianggap menyerah. Arga, kau sebodoh ini. Mau menyesal pun sudah terlambat karena kau kalah. Menurut taruhan, asetmu dan Nadia Wijaya jadi milikku. Siapa bilang kalah? Lalu, 10 menit kau tak urutkan batu-batu ini. Itu namanya kalah. Sudah begini, masih ngotot? Oh, itu saja? Urutan batu ini sudah kuatur. Dari kanan ke kiri. Harganya naik. Oh, itu saja? Urutan batu ini sudah kuatur. Dari kanan ke kiri. Harganya naik. Omong kosong. Siapa bisa urutkan tanpa periksa? Satu pun, lalu selesaikan. Benar atau tidak? Coba belah saja, nanti ketahuan. Baik, Arga, kau masih ngotot. Hari ini aku belah sendiri, supaya kau tenang. Kau bilang, batu paling kanan. Harganya terendah, benar kan? Benar. Ini sampah. Tak ada gioknya. Besar mulut. Batu mentah ini dilapisi khusus untuk mengacaukan analisis. Tak ada yang bisa menilainya dengan tepat. Ternyata memang tidak ada giok. Tidak mungkin. Ini pasti cuma kebetulan. Bawa yang kedua. Di dalamnya ada giok hetian sebesar kepalan bayi. Nilainya cuma 500 yuan. Dari 10 batu ini, peringkatnya kedua terendah. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak percaya. Ini benar-benar giok hetian. Seukuran kepalan bayi, giok hetian. Harga pasarnya paling 500 yuan, sama persis, seperti kata Chin Fan. Tidak mungkin.
Ini tidak mungkin. Batu mentahku jelas-jelas. Batumu kenapa? Batuku bagus-bagus saja. Chen Fan cuma lagi beruntung. Baru tebak 2 batu. Masih ada 8 lagi. Aku tidak percaya Chen Fan bisa tebak semuanya. Bawa batu ketiga. Chen Fan, bukannya kamu sangat percaya diri? Batu ketiga ini, kamu bisa lihat isi di dalamnya apa? Giok jenis air. Di dalamnya ada retakan besar. Nilainya 1.000 yuan. Memang giok jenis air. Kalau dia ada retakan besar, bisa dijual puluhan ribu yuan. Sayang sekali. Tidak mungkin. Tidak ada orang di dunia yang bisa tebak tepat. Harga 10 batu berturut-turut, ini pasti keberuntungan. Lanjutkan. Giok merah jenis air sebesar ibu jari. Bernilai 5.000 yuan. Jenis es lembut, bercorak biru, bernilai 10.000 yuan. Batu terakhir, juga yang termahal. Giok ungu jenis kaca, bernilai 8 juta yuan. Giok ungu jenis kaca, kualitasnya bagus. Aku ambil. Bagaimana mungkin? Harga 10 batu mentah, semua tepat. Pratama, kamu ini manusia atau bukan? Bagas Wijaya, kamu kalah. Berdasarkan rasio 1.000 kali, kalau kamu tak bisa bayar, ganti rugi 100 miliar yuan. Maka arena judi ini jadi milik Pratama. Mau rampas milikku? Mimpi kalian. Lagi pula cuma kita, aku tak akui kemenanganmu, tak ada yang tahu. Iya. Benar, cuma kita... Kalau kami bunuh kamu, juga sama, tak ada yang tahu. Kalian, Sudah, ucapanmu terekam. Kalau kami beri kakek Wijaya, pasti dia berikan ganti ruginya pada kami. Bagas Wijaya, kamu sudah kalah. Bayar atau mati. Pilih satu. aku bayar. Semua aset arena ini, di total cukup 100 miliar yuan. Aku langsung tanda tangan perjanjian. Bawa dia. Semuanya akhirnya selesai. Ngomong apa? Masa depanmu baru saja mulai. Janjiku padamu berlaku seumur hidup. Cari aku ya. Nona Mahendra, aku... Wah, romantis sekali. Arga Pratama, katamu, kamu dan Nona Maya Mahendra, tak ada apa-apa, kan? Nona besar, aku... Kau milikku, seumur hidup.